episode kali ini tuh spesial tuh. Gue bikinin cuma buat lu. Nah, kan? Cuma buat gua ya. Jadi 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 selama ini lu kan selalu ngeluh nih, perut gendut, pakai baju hitam gitu kan. Usaha diet tapi statu mulu terus, batal terus. Nah, episode kali ini episode kali ini kita menghadirkan seorang trainer yang sangat berpengalaman dengan segudang prestasi, Bud. Nah, kalau misalnya dia pun masih gagal untuk mengubah bentuk tubuh lu gitu, dari Patrick berubah menjadi dari Patrick berubah menjadi Arnold Schwarzenegger, gue udah gak tahu lagi dia mesti gimana. Nah, trainer, jadi gue baca sedikit ya profil narasumber kita dulu. Jadi yang pertama itu dia adalah ibu dari 3 orang anak. Pengen ibu dari 3 orang anak, dan dia adalah atlet Perbavi. Itu adalah Persatuan Binaraga Fisik Indonesia. Hah? Binaraga? Berarti yang Binaraga Fisik Indonesia. Oh iya. Lu disetel pakai kelingkingnya, hilang buat IG lu. IG lu. Nah, terus dia join pada tahun 2018 dan juga merupakan seorang woman fitness model, personal trainer, online coach, and di gym juga, dan juga dia adalah coach aplikasi AyoFit Indonesia. Wow, oke, I see. Pasti lu penasaran nih. Ya udah, nggak usah pakai lama. Kita intern orangnya. Halo. Selamat malam, Mbak Siska. Malam, Mbak Siska. Wah, luar biasa. Saya jadi gak enak kalau begitu. Rasanya gimana ya? Jangan mau kalah, tunjukin perut. Gitu ya? Mbak Siska, gimana kabarnya? Kita baru pertama kali ketemu tatap muka nih sekarang. Baik, baik sekali. Semangat banget nih, sehat. Wah. Amin. Mbak Siska, saya kan termasuk salah satu follower dari Instagramnya Mbak Siska juga. Dan itu tuh di situ, gue nggak tahu ya buat lu follow atau enggak ya. Jadi dia tuh sering melakukan kegiatan-kegiatan latihan yang menurut gue tuh ya ampun itu berat banget, sumpah. Ada satu adegan, ada satu gerakan itu yang kalau nggak salah Mbak, gue agak bilang, jadi agak terlungkup. Ya, tangannya itu ditahan, terus kakinya itu dengan kakinya begini ya. Ada ya, Mbak? Gerakannya. Nah, itu. Dan itu menurut gue tuh susah banget, Bro. Jadi, buat lu, atau penonton kita nih yang penasaran, bisa di-follow di IG-nya. Siska_C77. Gitu. Nah, Yan, dari situ kan kita jadi belajar, sebetulnya penonton jadi tahu bahwa Mbak Siska adalah seorang trainer yang juga banyak ngasih gerakan-gerakan mungkin di Instagramnya ya. Dan Adrian seorang stalker kan gitu, ya suka merhatiin IG orang kan, terus kayak iya kan tadi lu ngomong sendiri. Jadi Mbak Siska ngasih tahu banyak informasi menarik. Adrian ini stalker, jadi mungkin lu suka nge-stalk banyak orang kan, makanya banyak Instagram yang di private karena nggak mau di stalk gitu kan, maksudnya lu bilang gitu kan. Kalau dengar gitu kan. Udah Mbak, yang atas saya nggak usah didengerin Mbak. Mbak Siska, sebelum kita mulai nih ya, pengen dong ada perkenalan sedikit gitu. Nah, apa aja sih? Tadi kan saya sudah sebutin nih sedikit aja latar belakang dan prestasi dari Mbak Siska. Cuma mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Apa sih latar belakang Mbak Siska kok bisa terjun di dunia olahraga fitness ini yang mungkin agak jarang ya untuk bagi kaum wanita ya gitu. Ya gue lihat sih gitu maksudnya. Jadi awal aku gabung di olahraga itu karena memang aku tuh ada sakit autoimun gitu. Iya. Jadi sakit autoimun itu daya tahan tubuhnya rendah banget. Terus nggak bisa yang aneh-aneh lah. Ya, makan gorengan udah sakitnya lebam gitu. Terus kenapa itu udah lebam. Jadinya kalau aku di autoimun hipertiroid. Jadi memang dokter menyarankan tidak ada obat selain kamu sendiri yang merubah gitu. Jadi daripada aku konsumsi terus obat propanolol, waktu itu memang obat itu memang kan denyut jantungku itu takikardi ya. Jadi kalau orang hipertiroid denyut jantungnya itu berdebarnya berat banget gitu. Jadinya aku harus berubah dengan cara olahraga dan jaga pola makan. Jadi itu aja sih. Akhirnya aku bener-bener concern banget di dunia kebugaran. Sampai akhirnya aku ingin
kadang ada rasa low ya, mungkin aduh gimana nih, akhirnya aku menginfluence aja biar aku tuh juga semangat gitu. Jadi semangat ikut lomba, terus akhirnya aku harus semangat lagi nih, bikin status, makan lah, kegiatan olahraga lah biar nggak low. Karena kalau aku slow banget gitu, jadi sakitku pasti kambuh pasti. Terutama tanganku bergetar. Oh, iya iya. Jadi ternyata karena awalnya itu ada penyakit yang mendasari ya, yaitu berupa hipertiroid begitu ya, Mbak ya. Sih, Ya, karena aku betul. Nah, Mbak, itu waktu itu kayaknya pernah ikut gimana? Waktu itu kayaknya pernah ikut itu ya, kontes binaraga ya, sepertinya ya. Salah satu yang gue lihat juga, gue bukan stalker ya, gue tuh melakukan penelitian terhadap calon bintang tamu kita gitu. Iya, bahasa halusnya gitu, bahasa jeleknya stalker kan memang. Gimana Mbak, gimana? Itu kapan Mbak, apa namanya, kontes binaraganya gitu? Jadi aku pertama kali ikut itu karena aku ingin menekuni di 2018 itu ada beberapa kelas biasanya kita itu ada women fitness model, kalau yang cewek ya, women sport sama women fisik. Jadi ada 3. Nah kebetulan model. Jadi di women fitness model itu memang karakter ototnya itu tidak tebal. Jadi yang penting kita lengkap aja mulai dari otot punggung, bahu, ataupun bicep, tricep, tapi size kecil gitu. Jadi aku di women fitness modelnya. Oh, I see. Gitu. Gimana, Bud? Muka lu kayaknya udah pusing gitu kan? Enggak, bukan. Ya, karena Mbak Siska seorang trainer dan juga seorang atlet, berarti kan pertanyaannya bisa relevan ke gue, orang yang gemuk pengen jadi atlet kan? Maksudnya orang yang kondisi posturnya tidak cocok tapi pengen tuh gimana tuh ya Mbak ya? Mbak, aku tuh penasaran, aku tuh gini, aku tuh bingung ya. Sebenarnya kalau kita olahraga gitu ya, kayak pengen tahu aja, ada nggak sih olahraga yang ini bisa bikin kurus, ini pasti kurus gitu? Karena kalau semua orang ke gym gitu kemana, biasa cuma kardio, ditanya olahraganya apa? Kardio, udah lari. Maksudnya ada nggak sih sebenarnya olahraga itu bisa lebih bikin cepet kurus gitu? Atau sebenarnya gimana tuh Mbak? Kalau orang kayak aku gitu pengen kurus dengan badan yang agak gembul ini. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue gitu. Kalau menurut gue sih kayaknya olahraga cocok buat lo adalah angkat beban hidup, karena beban hidup berat gitu. Bisa kurus sendiri ya. Iya. Nggak mau dengan Mbak Siska aja. Jadi yang nomor 1 kita itu harus konsisten. Nah, karena kita nggak bisa olahraga itu bertayang. Misalnya nih, aku mau kurus, jadi kita running hard gitu. Padahal kemampuan jantung kita itu belum siap untuk kita berolahraga untuk running hard. Jadi misalnya nih, kita cuma mampunya angkat kaki, tapi kita pinginnya kurus gitu, karena mungkin angkat kaki aja udah ngos ya, jalan di tempat. Terus mungkin sih sebenarnya gitu. Kan akhirnya dari konsisten itu tadi, dengan yang awalnya angkat kaki, jadi lari kecil akhirnya bisa jangka lebih jauh, akhirnya bisa running cepat gitu deh. Terus yang kedua, kita harus pahamin karakteristik kita itu gimana sih, power kita itu di apa. Misalnya nih, orang itu kan beda-beda. Ada tuh orang yang dia itu fleksibilitasnya bagus banget, walaupun dia big size gitu. Terus ada orang yang tipenya angkat beban itu, kamu kok enak banget sih angkatnya, padahal berat, aku kok nggak bisa. Nah, jadi kita ibaratnya jangan ngoyo gitu. Kita cari kekuatan kita itu yang apa sih? Ada kita sukanya, aku kok sukanya ngedance ya, tapi cowok gitu. Jadi nggak masalah. Kita latih misalnya di dance workout gitu. Terus aku sukanya kok ini ya gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting konsisten. Terus kita juga harus pastikan apa kita itu ada cedera. Misalnya nih, kita ada cedera di lutut, kita maksa kardionya lari, itu kurang tepat sih kalau menurut aku. Jadi kita harus belajar mungkin berenang gitu, terus atau gerakan-gerakan di lantai, plank atau sit up, push up, banyak sih. Jadi
apa, kekuatan fisik kita itu ada yang lemah nggak? Misalnya di pergelangan kaki, atau bentuk telapak kaki kita, ataupun bentuk tulang kaki kita seperti X gitu. Kita jadi harus paham juga. Terus kita juga ketika melakukan program olahraga itu adalah program yang meningkat secara bertahap. Artinya apa? Kalau misalnya nih kita saat ini lari nih ya, dengan kecepatan nggak dalam 1 kilometer misal. Nah, kita harus push sampai bulan depan. Kecepatan kita jangan stuck di 3 dong, gitu. Masa 3 terus sih, gitu. Harus di 5 dengan jarak sama, gitu. Misalnya 1 kilometer. Jadi kita harus push terus diri kita untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi di dalam olahraga tersebut. Asik. Jadi itu ya Bu, jadi kuncinya itu adalah konsisten dan ditingkatkan secara bertahap. Terus juga jangan lupa kita melihat dari kondisi tubuh kita sendiri gitu ya Mbak ya. Ya, benar. Dan okay. keahlian. Nah, gimana? Keahliannya kita itu lebih sukanya di mana gitu, prefer kita gitu. Jadi kalau dari pertanyaan Budi berarti nggak ada satu olahraga yang maksudnya strict hanya untuk dilakukan ini aja gitu ya. Jadi bisa ada pilihan yang varian yang tergantung dari apa yang dimauin. Kalau ternyata Budi sukanya dance gitu atau zumba gitu nggak masalah ya Mbak ya berarti ya. Nggak masalah. Jadi itu kayak entry point gate aja. Misalnya Budi suka zumba nih ya. Itu entry point masuknya kan lama-lama kita punya komunitas ya. Punya komunitas, kita akhirnya punya kamu masa cuma zumba sih dan lari gitu kan, jadi kita kayak kepancing gitu loh. Terus akhirnya kan dari situ kita mungkin lebih lagi karena dengan entry point itu tadi visi kita akan meningkat gitu. Oh iya. Jadi seperti semacam dipancing ya. Sampai kita menemukan olahraga yang pas dan sesuai dengan kita. Oh gitu. Oke. Tuh gitu Bu. Jelas nggak olahraganya? Enggak. Sebenarnya gue melakukannya, misalnya lari ini kan, pertama sekilo doang, terus naik 2 kilo, terus 2,5, terus merasa, capek, kayaknya 2 kilo cukup deh. Jadi begitu sampai limitnya, kayaknya capek deh. Oke, balik deh. Besok. Padahal berarti sebetulnya, Mbak, kalau kita punya limit udah mentok, besok kita harus coba lagi di level itu ya. Kadang-kadang kan berasa berat gitu kalau bentok gitu limitnya ya. Salah mindset kayaknya nih. Nah, gawat nih. Ada namanya talk test. Jadi kalau kita talk test, kita itu pasti tahu kalau misalnya itu olahraga itu udah push diri kita. Jadi kalau misalnya gini nih, nafas kita gini, itu berarti kita cuma ringan doang sebenarnya. Olahraga. Nah, kemudian ada yang itu udah segang talk testnya. Menurut kita ya, versi kita masing-masing. Kemudian ada yang gue nggak kuat. Udah itu berat. Sampai aduh mau pusing, itu udah berat buat kita. Nah, jadi person talk testnya itu beda-beda. Makanya kita harus paham kondisi tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita latih talk test kita itu udah di sedang untuk 1 minggu atau 2 minggu, berarti di minggu keempat jangan sedang lagi, ditingkatin lagi, gitu. Dibikin agak lebih gitu. Jadi push diri kita terus dan pastikan kalau jantung kita benar-benar aman dan sehat. Gitu. Jadi jangan, kita juga harus apakah tekanan darah kita itu nggak naik atau terlalu turun. Jadi ketika berolahraga juga pastikan tekanan kita juga aman juga, termasuk nadinya juga. Kebayang. Ya, tunggu bentar. Push to the limit gitu ya. Gimana, Bud? Ya, gue bilang gini. Maksud gue gini, lu ketika dengar Mbak Siska, gue tahu muka lu nih ingin berusaha untuk membohongi diri sendiri. Lu mau begini kan? Lu mau jalan, tapi lu gitu kan, lu jalan gitu kan. Lu jangan begitu maksud gue. Kan di pikiran lu gue tahu ya, jangan, nggak boleh. Gitu loh. Sorry, Bud.
gue sih nggak ada ya, maksudnya tipu-tipu kayak gitu. Gue makan cabai kok. Oke, oke. Mbak. Nah, Mbak Siska, kalau dari gue sendiri gue penasaran nih, karena saat ini kan di masa pandemi ya, karena lagi masa pandemi sehingga kita itu ada pembatasan aktivitas, pembatasan sosial. Nah, di tempatnya Mbak Siska sendiri, di gymnya mungkin ya, itu gimana aktivitas olahraganya? Apakah masih seperti biasakah, ataukah malah jadi aktivitasnya dilakukan di rumah, atau tetap di sana tapi dengan pembatasan tertentu gitu? Iya, jadi ada beberapa tempat yang memang kita harus dirutinkan swab gitu. Jadi untuk personal trainer ataupun staff di gym. Kemudian juga pembatasan jumlah orang yang masuk. Kemudian untuk misalnya senam zumba kita batasin juga jumlahnya, jaga jarak juga. Terus kita setelah latihan dilarang ngumpul, ngerumpi gitu. Jadinya harus kita pulang lah gitu. Ngumpul di gym. Kemudian juga setiap alat itu kita dikasih disinfektan gitu. Jadi kalau mau pakai semprot, cek suhu juga. Jadinya masih ini sih, masih tetap jalan. Ya, saya sih. Jadi dimodifikasi agak sesuai dengan protokol kesehatan ya. Tetap sehat, tapi bebas dari pandemi. I see. Nah, nih buat teman-teman ya, kalian ini jarang banget pasti ngobrol langsung sama personal trainer. Biasanya kan cuma kita berdua doang nih, kan yang agak-agak kurang jelas juga gini. Jadi sekarang kesempatan kalian untuk nanya apa yang kalian mau tanya sebetulnya. Karena menurut nggak tahu ya kalau misalnya aku pengen tanya sama Mbak Siska, aku pribadi. Mbak Siska kan di gym kan jadi personal trainer gitu, lihat banyak orang yang olahraga kan. Nah, Mbak Siska sering dong lihat orang yang kayaknya olahraganya nggak efektif deh. Dia kayaknya cuma ngelakuin sesuatu tapi kayaknya nggak ada efeknya gitu. Pernah ketemu nggak, Mbak? Pernah lihat nggak orang yang effortnya gede tapi nggak ada efeknya gitu? Buat curcol ya? Banyak. Biasanya gimana tuh, Pak? Mungkin karena sebenarnya sih kalau dibilang hasil itu kita tergantung tujuan kita ya. Jadi misalnya nih, gue pingin berotot gitu, tapi pas latihan dia nggak kena ototnya. Jadi dia yang otot yang dilatih apa sih gitu loh. Jadi latihannya seperti apa, padahal katanya dia pingin membuat otot gitu. Jadi ada juga yang gue pingin kurus gitu, tapi dari segi makanan, terus kemudian dari segi kardio, terus konsisten juga kurang. Jadi kan akhirnya kelihatannya dia effort, tapi sebenarnya di belakangnya itu kan ada sesuatu yang memang ternyata lebih besar, dan ketika dia datang kayak effortnya keras, tapi ternyata itu kadang yang memang membuat berhasil dalam suatu program. I see. Kayaknya sih gue itu kayaknya. Enggak gini, untung Mbak Siska di Malang. Kalau kan pasti ketemu gue lagi tuh gitu. Sebenarnya gue jadi penasaran sih, Mbak Siska ini pada saat training itu menjadi trainer itu tipikal apa ya? Yang galak kah gitu, yang tegas, disiplin gitu? Atau jangan-jangan malah pakai cambuk gitu? Gitu kalau yang gagal. Banyak nego. Suka banyak nego sama aku. Aku lebih suka kayak negosiasi. Kamu seperti apa sih? Yang penting kita sama-sama win-win solution aja gitu. Jadi kalau misalnya ya, jadi kamu suka dance workout, aku nggak bisa, tapi aku akan ngeladenin kamu agar kamu bisa mau bergerak gitu. Yang penting aku bisa dapat poin klik dari kamu dulu. Yang penting kamu bisa mau olahraga itu seneng dulu. Nah, nanti kalau kamu udah seneng, baru kamu bisa kayak melakukan yang lebih gitu. Dan aku bisa pasti masuknya lebih gampang deh. Nah, ada yang tanya nih, aku mesti tanya dulu karena ini bagus juga, benar juga. Aku baca dari Novia Ayunita. Nah, sebagai instruktur, bagaimana caranya tetap bisa energi sepanjang ngajar? Benar juga sih, kalau kita kan olahraga sekali-sekali,
Tapi kalau ini kan tiap hari olahraganya dan nemenin banyak orang gitu. Maksudnya ini masuk akal juga ya. Gue juga penasaran nih. Gimana Mbak? Udah gitu kadang-kadang dalam sehari bisa berapa sesi kan? Jadi pertama aku selalu penuhi kebutuhan istirahat cukup. Jadi tidur 8 jam selalu aku penuhin. Kemudian manage stress itu penting banget. Kalau kita orangnya terlalu gampang mikir juga, baterai juga low, tenaga juga habis. Jadi kemudian juga menjaga apa yang aku makan. Setiap hari aku selalu bekal apa yang aku makan untuk hari ini, besok, sampai seterusnya. Jadi aku jarang banget yang namanya cheating, karena aku pikir ketika aku cheating itu melebihi kapasitas dari kemampuan lambungku gitu. Jadi kalau aku sudah segini makanku ya udah cukup. Jadi ini udah pas. Terus di samping itu juga aku selalu asup suplemen sih untuk membuat badanku bugar, multivitamin lah. Gitu. Selain latihan juga aku misalnya aku kan sering misalnya squat, angkat beban berat. Terutama kan aku harus menjaga sendi-sendiku gitu. Jadi karena ada tenaga yang lebih kemarin, jadi aku harus jaga itu. Jadi selain suplemen, tidur cukup, makan yang menurut aku yang terbaik buat aku, terus kita juga manage stres. I see. Gitu. Berarti memang kebiasaannya emang udah diterapkan dari sejak ini ya, dengan pada diri sendiri ya Mbak ya. Jadinya udah terbiasa seperti itu gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih. Oh, ya gimana Mbak? Kalau jadi trainer itu kayaknya dilarang sakit deh sama member, gitu. Jadi kita harus masuk setiap hari, pilek dikit, pilek gitu. Jadi ya, jarangnya kayaknya dilarang sakit ya. Bener. Kalau kan ntar yang ngikutin juga malas ya. Lah, aku mau sehat kok trainernya sakit mulu, gitu toh. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Amiria.ilham. Nah, aku kan lagi diet. Misalnya olahraganya jalan pagi atau lari pagi, itu apa bisa mendukung program diet sampai diinginkan? Nah, berarti olahraga pilihannya adalah jalan pagi. Nah, apakah bisa nih menurunkan berat badan hanya dengan jalan pagi aja, Mbak? Aku pikir kalau kita jalannya jauh dan lama, aku pikir bisa. Tapi kalau kita punya waktu, aku rasa hari itu yang terbaik. Oh, jadi ditambah berat berarti ya aktivitasnya ya, karena semakin bertambah berat berarti kan kalori yang dibakar juga semakin banyak gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kita ada program, misalnya kita hanya bugar. Kalau program bugar itu berarti belum tentu turun berat badan loh ya. Jadi ya aja cukup gitu. Tapi shape kita ya udah, aku cuma ingin bugar kok. Jadinya ya udah jalan pagi aja gitu. Tapi kalau kita ingin menginginkan hasil yang lebih, berarti kita harus bikin effort lebih buat diri kita. Benar. Maksudnya semua kan pasti ada konsekuensi itu kan akan mengikuti prosesnya gitu. Jadi prosesnya apa ya hasilnya akan begitu kan. Karena kita nggak bisa membohongi sebuah proses kan gitu sih. Gue bijak juga ya ternyata ya. Luar biasa. Oke, lupa. Mbak, aku pengen tanya. Gue pengen nanya serius nih, Mbak. Ini aku pengen tanya. Apa ini mitos sih, ini mitos betul ya. Apakah perempuan yang angkat beban itu udah pasti berotot begitu jadi itu yang pertama. Terus kemudian apa benar kalau berkeringat itu pasti lemak langsung turun? Karena di pikiran aku sih, aku awam sebenarnya ini nggak cuma soal perempuan sih, laki-laki juga gitu. Aku juga mikir gini. Jadi kalau misalnya dulu waktu zaman SMA gitu beli barbel yang di Gramedia tuh, terus di rumah kayak gini 20 kali gitu atau berapa. Terus maksud aku, apakah kalau kita angkat beban itu badan kita tuh langsung kebentuk dengan langsung berotot gitu, atau ada latihan tertentu sebetulnya untuk bikin lu kalau mau otot nggak semua otot tuh kebentuk dengan angkat beban gitu. Terus apa iya kalau keringetan tuh pasti kurus gitu? Karena aku juga kalau kepanasan keringetan juga kadang-kadang, atau nyuci piring gitu kan panas jadi keringetan. Apa itu sama ya? Bingung juga sih. Oke. Lihat tuh Mbak.
buat lu mah diomelin istri juga keringetan. Bisa juga. Gimana Mbak? Silakan. Kalau keringetan itu bukan berarti memang kadar lemak kita turun. Yang biasanya terjadi adalah kadar air kita. Jadi di badan itu kan ada kadar air tuh. Jadi yang banyak terjadi itu jumlah kadar air di dalam tubuh kita itu berkurang aja. Mungkin kadar air di bawah kulit lah. Makanya bule-bule kan suka tanning. Itu biasanya untuk mengeluarkan kadar air aja. Jadi kalau berolahraga, kena panas keringetan. Oh ini udah olahraga nih, udah keringetan. Ini yang keluar kadang cuma kadar air aja di dalam tubuh gitu. Yang biasanya mungkin di bawah kulit gitu. I see, oke. I see. Terus kalau misalnya yang soal berotot itu Mbak, yang kata si Budi nih, namanya anak bubar kan gitu, biar keren kan, angkat beban gitu, biar kelihatannya gede gitu badannya. Tapi nggak gede-gede ternyata. Itu ada ininya nggak, mungkin apakah misalnya perlu asupan yang tepat gitu, jadi atau olahraganya mungkin yang ada apa sistematika tersendiri gitu, berapa set gitu, karena pernah saya baca sih seperti itu katanya gitu. Iya, jadi memang untuk kita membentuk itu pastinya kita butuh banyak asupan protein. Dan ada yang memang bisa, kalau aku pribadi, udah di teori antara 2 gram per kilogram berat badan. Nah, misalnya nih ya, kalau dada ayam itu dalam 100 gramnya itu mengandung 30 gram protein. Nah, jadi kita bisa hitung nih, berapa kebutuhan protein kita minimal. Tapi untuk kayak binaraga itu sudah melebihi overload dari protein termasuk aku. Jadi kalau di teori tersebut, misal aku teori tersebut sebenarnya hanya butuh sekitar 450 gram protein. Tapi aku kadang mengacu melebihi dari itu sampai 1 kilo. Ya 1 kilo. Itu untuk woman fitness model, apalagi mungkin untuk yang woman fisik. Jadinya mungkin aku pikir asupan itu sangat penting sekali dalam membentuk otot selain latihan. Dan yang benar-benar kita sampai mungkin kita bilang go hard or go home gitu. bagus. Go hard or go home. Ini bagus sih jadi motonya nih. Tuh Bud. Jadi udah paham ya. Nggak bisa cuma angkat beban doang terus makannya cimol. Nggak bisa. Lu bayangin ya. Lu bayangin perjuangannya yang 450 gram protein itu wow gitu loh menurut gue. Karena setahu gue, seingat gue ya, itu dalam satu telur aja itu protein cuma berapa? 6 gram protein. Ya betul ya. Nah, 450 gram itu artinya makan hampir 70 sampai 8 hampir 70 sampai 80 telur. Gila juga ya. Wow juga ya. Itu dada ayam. Jadi kita biasanya ambilnya di dada ayam, terus telur ataupun apa-apa itu termasuk tambahan aja. Pasti dada ayam. Ya, gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kita banyak belajar hari ini ya. Banyak banget belajar informasi, dan mudah-mudahan sih informasi yang kita dapat hari ini tuh bisa digunakan oleh Budi sebaik-baiknya untuk mengurangi kadar lemak di dalam perutnya itu gitu kan. Karena nggak cuma gua dong, pendengar kita juga dong. Oh iya, tentu saja gitu. Cuman kenapa Budi gue suka? Karena pada saat ini setahu gue olahraga paling berat Budi adalah mengikat tali sepatu sendiri. Itu udah bikin dia ngos-ngosan gitu. Oke, Mbak Siska, terima kasih banyak ya sudah menjadi bintang tamu kita di episode kali ini. Sudah bersedia memberikan ekspertisenya, saran-saran dan pengalamannya. Jangan kapok, nanti mudah-mudahan Mbak Siska masih bisa nih datang lagi nanti suatu saat lain kali waktu untuk bahasan topik yang lain. Tentunya tetap dalam kesehatan dan ranahnya fitness gitu. Nah, untuk
Terima kasih, Mbak. Nah, untuk Sobat Healthy yang lain, yang mungkin ketinggalan nih, sedangkan pengen tahu nih acaranya dari awal, nanti acara ini akan kita upload di channel YouTube kami di Healthy Hacks. Nanti ditunggu aja, nanti di sana bisa dapat semuanya nih, dari awal, dari bagaimana perjalanan cerita Mbak Siska, gitu kan, kenapa bisa terjun di bidang ini, dan segala macam. Jadi, saksikan terus, jangan lupa subscribe, dan bunyikan lonceng di channel YouTube kami. Ada tambahan? Dan setiap hari Kamis juga kita akan upload kita punya podcast. Jadi kita punya podcast reguler. Selain kita hari Senin kita akan re-upload konten di YouTube kita, tiap Kamis juga kita akan upload konten podcast kita tentang kesehatan pastinya. Jadi teman-teman yang mau ngelihat informasi kesehatan yang dikemas secara lucu dan menarik gitu, sekalipun mungkin kita agak-agak berlebihan kadang-kadang, tapi yang pasti kalian akan seru banget dengan dua anak muda ini ngomong tentang kesehatan. Jadi sekali lagi thank you banget Mbak Siska buat ceritanya, ngobrol-ngobrol, buat pengalaman buat saya juga secara personal. Terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Ada satu lagi terakhir. Nah, buat penonton kita yang mungkin penasaran gitu dengan berbagai macam gaya dan olahraga yang harus dilakukan, setahu gue Mbak Siska ternyata punya channel YouTube juga nih. Channel YouTube-nya apa Mbak? Nah. Boleh disebut mungkin nanti yang lain bisa nonton langsung di channelnya. Iya, jadi aku lagi masih bangun juga sih, bikin-bikin itu di sugar.sweat. Sugar.sweat. Aku lagi aku lagi bikin challenge 14 hari turun berat badan. Jadi mungkin Mas Budi nanti bisa ikut challenge-nya ya. Wah, dan boleh pastinya ya kalau gitu ya. untuk jadi Siap, di siap. situ nanti program latihan meningkat bertahap yang pastinya D1 sampai D14 itu akan berbeda banget dan pastinya akan tertantang lebih banget fisik kita agar kita bisa membakar lemak lebih maksimal. Mantap, wow. Jadi jangan lupa subscribe channelnya sugar.sweat ya, dengan program fat loss dalam waktu 14 hari ya. Jadi sampai di sini dulu episode kita, nantikan di episode selanjutnya. Stay healthy, Stay alive, bye bye. bye bye.